Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan memuzakarah mengenai adab dan sunnah. Keimanan seseorang akan terlindungi apabila ia senantiasa menjaga 3 hal, yaitu adab, sunnah, dan fardu. Apabila mampu melakukan adab-adab, maka yang sunnah akan mudah diamalkan, dan jika mampu melakukan perkara-perkara sunnah, maka yang wajib pun akan mudah ditunaikan. Apabila ketiga hal ini terwujud dalam diri kita, maka iman akan terpelihara. Hukamah berkata, barang siapa dengan sengaja menghina adab Islam, maka ia akan terjauh dari hidayah untuk mengikuti sunnah. Barang siapa meremehkan sunnah, ia akan terjauh dari hidayah untuk mengamalkan perkara-perkara yang wajib. Dan barang siapa yang meremehkan perkara-perkara yang wajib, ia akan terjauh dari ma'rifatullah, makrifat kepada Allah. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Islam. Sebab agama adalah adab. Adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengamalkan agama? Apakah mengikuti sunnah atau mengikuti hawa nafsu, atau malah mengikuti langkah-langkah setan? Kehidupan para sahabat dan para salafus salih telah membuktikan kehebatan teknologi iman dan amal dengan melaksanakan adab dan sunnah. Apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung diamalkan dalam kehidupan mereka. Mendengar dan taat, sami'na wa ata'na, tanpa melihat suasana dan keadaan pada saat itu. Walaupun mereka telah wafat, sahabat-sahabat, namun tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jasad mereka telah dikubur, tetapi keutamaan amal mereka menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa mengikuti, maka hendaklah dia mengikuti orang yang telah meninggal dunia, sebab orang yang masih hidup tidak aman dari cobaan. Mereka itulah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia yang paling utama dalam umat ini. Hatinya paling takwa, ilmunya paling mendalam, hisabnya paling sedikit, yang dipilih Allah sebagai pendamping nabinya untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah jejak mereka. Pegangilah akhlak, perilaku hidup mereka menurut kesanggupan kalian. Sesungguhnya mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah, berada pada petunjuk yang lurus. Dan beliau pun pernah berkata di hadapan murid-muridnya di kalangan tabi'in, kalian ini ahli ibadah, sehingga ibadah kalian melebihi ibadah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada kalian, karena mereka lebih zuhud, tidak mencintai dunia, dan lebih bergairah kepada kehidupan akhirat. Di balik sunnah ada kejayaan dan ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3 golongan. Bagi orang-orang muhajirin, bagi orang-orang ansor, dan golongan orang-orang yang beriktiba, mengikuti jejak mereka dengan baik. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatun tajri tahtahal anhar
khalidina fiha abada. Dalikal fauzul adim. Orang-orang yang terdahulu, yaitu para sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka jannah-jannah, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mengamalkan agama secara sempurna dalam setiap perilaku kehidupan mereka. Ketika sedang melaksanakan amal makomi maupun intikoli, demikian pula ketika hurud fi sabilillah. Ada beberapa adab yang diamalkan untuk menyempurnakan proses islah diri. Di antaranya adalah adab seorang amir, adab seorang makmur, adab silaturahim kepada ulama, adab silaturahim kepada umaro, adab silaturahim kepada orang kaya, agnia, adab silaturahim kepada duafa, orang-orang miskin, adab silaturahim kepada sesama pekerja dakwah. Nah, marilah kita mengikuti adab-adab dan sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mencontoh para sahabat, yaitu murid Rasulullah langsung yang hidup bersama Rasulullah. Karena para sahabat Rasulullah adalah bagian bintang-bintang, seperti bintang-bintang di langit. Barang siapa mengikuti salah satu sahabat, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.